Bismillahirrahmanirrahim. Anak Allah itu tidak dilahirkan dari darah dan daging. Iya, disebutnya anak Maria atau anak Allah. Anak Allah itu kan jelas di ayat 13. Coba baca di ayat 13. Aduh, si kucing. Anak Allah berarti ayahnya Tuhan, mamanya Tuhan. Tidak melalui darah dan daging. Yesus ini kan dilahirkan dari darah dan daging. Aduh. Bang Demian. Anak Allah itu monitor. Bentar. Kalau anak Allah artinya mama Tuhan, ayah Tuhan, ibu Tuhan. Sekarang Maria Tuhan bukan? Kan bukan. Berarti bukan Maria mamanya. Siapa mamanya? Ya Roh Kudus. Itu. Habis rumu ini, Yong. Monitor. Iya, Di Bang mana? Wijo. Lanjut, Bang Wijo. Di mana ya di Alkitab bahwasanya Yesus itu dilahirkan dalam bentuk roh? Kan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak kandung, anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Berarti sebelum Yesus di bumi, dia udah berada di pangkuan Bapa. Kalau dia di pangkuan oleh Bapa, tinggal satu selangkah lagi, siapa mamanya waktu di surga. Ada nggak ditulis? Maria. Ada nggak tertulis itu dilahirkan? Dilahirkan apa? Kan dibilang anak tunggal, ya berarti kan anaknya. Ada nggak tertulis dilahirkan? Kalau diciptakan ada. Nggak ada diciptakan. Kolose 1:15-16. Oh, salah tafsir kau. Itu tadi dibentuk juga ciptaan, bukan dibentuk. Begini. Kolose 1:15-16 tidak tafsir tapi sesuai teks. Mari kita baca sama-sama. Bacain aja lah. Silakan. Silakan aja baca. Kok jadi kau suruh? Iya, Kau gambar baca lah. Allah. Nah, terus Iya itu siapa? Yesus. Nah, berarti Yesus gambar Allah yang utama, sulung dari segala yang diciptakan oleh Dia Sang Bapa. Selesai. Kalau yang sulung itu berarti Adam, itu bukan Yesus. Saya bukan tafsir ya, tapi teks. Oke, sekarang Yang saya mengatakan. tanya. Kalau Yesus adalah bapaknya, mamanya siapa? Coba jawab. Siapa mamanya? Tidak ada tertulis di situ. Kok ada bapaknya nggak ada mama sih? Aduh, kok Lebih belajar cepat Tidak ada Adam itu. tertulis. setan di mana sih? Ada Tidak ada bapak, nggak tertulis. mama, tapi Tidak ada anak lahir. tertulis. Harusnya kau cari. Kita sesuai yang tertulis saja. Kolose 1:15-16. Aduh, gini loh. Kalau misalnya ada suatu teka-teki. Buka lagi Amsal 8 ayat 22. Tuhan Aduh, telah saksi menciptakan Jehovah, aku. saksi Jehovah. Kenapa Itu Anda ajaran mengatakan saksi saya saksi Jehovah yang Jehovah? kau baca itu. Loh, itu ayat Alkitab kok bukan Makanya ajaran? aku tanya dulu sama kau, siapa mamanya? Kalau ada Alkitab kamu Telur. di situ, kamu buka Amsal 8 ayat 22. Jangan lagi Ditanya. lari ke saksi Jehovah. Kamu jawab dulu pertanyaan. Sekarang saya bilang Amsal 8 itu saksi Jehovah apa enggak? itu kok lari kau ke Amsal? Yes, Kan kamu yang bilang. Kamu yang bilang tadi ketika saya Bisa bilang Amsal enggak? 8, kamu bilang saksi Jehovah. Kau, aku tanya dulu ya. Bisa enggak? Saya Congor. bilang Amsal 8:22, kamu bilang saksi Jehovah. Berarti Amsal 8:22 saksi Jehovah dong. Iya, jangan kau lari dulu. Loh, kan kamu yang bilang. Saya bertanya dulu sama kau. Kamu yang bilang. Tadi saya mengatakan buka data. Yaitu Amsal 8:22. Kamu bilang saksi Enggak. Jehovah. Berarti Amsal 8 saksi Jehovah dong. Sebentar. Bisa nggak kau tenang dulu? Selesai ya. Amsal 8 Jawab. yang menulis saksi Ya Jehovah. udahlah, kalau kau nggak bisa diajak dialog, Kan turunlah kamu yang kau. bilang. Turun. Ditanya malah ngoceh. Kau kalau ditanya jawab. Itu namanya debat. Santai, Kan kamu yang santai. bilang Bang. tadi. Kau Tiba-tiba kamu jawab bilang saksi dulu Jehovah. pertanyaan saya. Siapa Baca mamanya dulu. Yesus. Baca dulu Amsal 8:22. Udah, debat kusir ini udah. Loh, sesuai Silakan data ganti yang dong. lain. Sesuai data dong. Udah bang, silakan ganti yang lain. Aku nggak mau. Iya, sesuai data dong. Siapa mamanya Bukan Adam?
Cuma ditanya siapa mamanya Yesus malah lari ke Amsal. Tidak ada mamanya Yesus di Alkitab tertulis. Bukannya nggak ada, kaunya nggak mau nyari, pemalas. Ya kalau ada tunjukkan ayatnya. Nah, Tunjukkan datanya. pertama Yesus sudah manggil Bapak, berarti dia punya Bapak. Ayatnya, Bapak. jangan berkata-kata, jangan berkhotbah. Diam dulu Ayatnya. bibir kau. Kapan aku berhenti selesai ngomongnya? Ayatnya dong. Iya, diam dulu kaunya. Ayatnya mana? Ini baru orang mau ngomong, kau udah minta ayat, kau diam dulu. Kapan gua ngomongnya? Gua Silakan. ngomong. Silakan. Kau Ayat diam sama, dulu. berarti ayat sama perkataan sama sekarang. Nanti saya kasih ayatnya. Nggak usah kau ketakutan. Jadi gini. Ayat Yesus kan dulu Bang sudah. Luga. Ayat dulu. Iya, Kejadian 1:27, pantai. Udah dibilang dari tadi. Yo, bacakan Kejadian 1:27. Aduh, si babi satu ini nggak bisa diatur ngomongnya. Awak lagi ngomong Bang dipotong-potong. Luga. Bahasa itu ada Bang Luga. Saya ngomong Di sini. udah dari tadi loh, saya bilang tolong nih anak suruh diam dulu. Kalau nggak bisa bilang, biar gue turun. Ya, lanjut. Nabi orang Kristen nih Bang BJ. Kalau nggak turunin aja deh dia. Kita di sini berdebat, tidak boleh debat kusir, tidak boleh kita memaksa-maksa omongan kau di sini. Kita di sini bebas. Nah, pertama kan gini, Yesus kan berkata Bapakku. Ayatnya di mana tuh Ketika- Luga? Si babi Tunggu, ini Bang tadi bilang Demian. kau diam dulu. Biar aja sama Bang BJ. Nanti kita apa ya? Bicarakan dua orang ini, Yang. Nah, Ya, kita di bawah aja, Yang. Nah. Iya, diam dulu. Jangan kau yang ngatur-ngatur perdebatan orang. Ayatnya. Kalau kau nggak mau berdebat, bilang. Biar aku masuk room lain. Saya nggak mau debat kusir. Kan Yesus berkata, Bapa kami. Ya kan? Berarti ada bapaknya. Nah, kalau udah ada bapaknya, tinggal kau cari siapa mamanya. Nggak mungkin si Maria kawin sama Allah Bapa. Berarti cari cewek lain yang selevel dengan Bapa. Nah, cek ternyata Roh Kudus. Di mana ayatnya Roh Kudus perempuan? Kejadian 1 ayat 27. Perempuan diciptakan menurut gambar Allah sendiri. Berarti sudah dikasih tahu bahwa ada Tuhan perempuan. Tinggal kau cari dong. Siapa yang kira-kira cocok jadi Tuhan perempuan? Maria nggak mungkin. Si Jibril cowok. Orang ini mama-mama kok. Ini satu-satunya jawab ya Roh Kudus lah. Kolor. Merpati lah ya. Di mana ayatnya bahwasannya perempuan diciptakan segambar dengan Allah? Kejadian 1 ayat 27. Ya, bacakan silakan. Oke, saya baca Kejadian 9 ayat 6 ya. Teksnya ya, perempuan diciptakan. Sebab Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Yes. Nah, berarti manusia itu siapa? Ada situ perempuan. Lo manusia itu kan ada dua, laki-laki dan perempuan. Itu Aduh. Adam pertama sekali. Nah, terus perempuan bukan manusia, kucing gitu. Ada nggak di situ tertulis perempuan ciptakan itu yang saya minta. Tertulis nggak? Kalau nggak tertulis Sebab berarti Anda Allah- menambah-nambahi. Sebentar, sebab Allah menciptakan manusia itu Manusia kan? menurut gambarnya sendiri. Manusia ini terdiri dari dua orang, laki-laki dan perempuan. Apa sudah perempuan bukan manusia lagi mulai sekarang? Tidak ada Allah menciptakan langsung berdua begitu. Pertama Adam sendiri. Iya, terus yang menciptakan perempuan siapa? Itu dari tulang rusuk Adam. Yang ciptain siapa? Bodat. Siapa yang ciptain? Sabar Bang Luga. Sabar. Ya Allah. Siapa ya? Tenang. Ya Allah. Iya udah, berarti Allah menciptakan perempuan menurut gambarnya sendiri, kan masuk akal. Tapi tidak tertulis di situ perempuan. Ini manusia kardus. Kamu menambah-nambahi. Kalau tidak ada Bang Luga. tertulis berarti kamu menambah-nambahi isi Alkitab. Manusia kardus. Kamu akan mendapat malapetaka nanti di ayat terakhir Wahyu. Perempuan itu manusia bukan?
Perempuan manusia Bukan nggak ada tertulis. Manusia bisa laki-laki, bisa perempuan. Nggak bisa kamu langsung Nah, kali ini udah jelaskan itu gila tadi, perempuan. tolong kasih yang lain aja deh teman-teman. Bang Nanti DJ, aku sebentar. Bang Luga, Turunin dari aja, teks turunin. Arabnya Berarti digunakan kamu kalau aku untuk bilang manusia, muzakkar berarti itu kamu mana? juga perempuan dong. manusia itu terdiri dari dua. Si Luga yang Tambunan satu ini cowok. adalah manusia, berarti perempuan juga dong. Manusia itu. Si Luga ini terdiri- Tambunan adalah manusia, berarti dia perempuan juga dong. Dia Kamu diam perempuan, dulu. dia laki-laki juga. Berarti kamu dua begitu. dui kamu. Aduh, si Ya kan? Kan begitu. kamu diam dulu. Ya saya mengikuti narasi kamu. Iya, manusia itu kan terdiri dari dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Berarti kalau manusia itu gambar Allah sendiri, berarti situ sudah termasuk laki-laki dan perempuan. Oke. Jadi Gini, perempuan Bang, itu sebentar, Bang diciptakan Beji. menurut gambar siapa? Bang Luga, kalau dari sisi bahasa Arab, kata yang digunakan itu insan. Insan ini merujuk muzakkar, Bang, bukan mu'anats. Maksudnya manusia di sini adalah objeknya laki-laki, Bang. Nggak ada istilah perempuan. Nah, terus perempuan itu yang maksudnya ciptain siapa? Kucing gitu. Siapa yang ciptain cewek? Kalau menurut ayat tersebut, manusia di situ dirujuk kepada laki-laki. bukan Iya, perempuan. terus laki-laki, oke, sekarang kita lari ke laki-laki. Laki-laki diciptakan menurut gambar siapa? Ya, nggak tahu kalau gambar siapa. Itu kan Kok kayak nggak tahu sih bikin kalau ini? Aduh, tadi Makanya baru. Bang Abu, kalau sama Bang Luga ini orang Islam nggak bisa apa ya, nggak bisa ikut campur kalau Bang Luga ini. Iya, Juma Uniripa udah nyerah. Iya. Kau jangan masih di bawah, masih sok-sok jadi enteng. Mending kau, DJ lanjut Bang DJ. mending abang bilang begini, lakum dinukum bang. Memang itu ajaran abang, ajaran kami begini. Nah, itu benar. Iya. Masalah mau percaya Di mana lah itu kan. ajaranmu juga kayak gitu? Mana ada ajaran Yesus kayak gitu? Nggak pengikut Yesus kau. Siapa lagi nih? Bang Amir, Aku si Amir. Sudah jelas-jelas tertulis di Alkitab 1 Korintus 12 ayat 3 bahwasanya Yesus tidak ada yang dapat mengakui bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Iya, yang kutanyakan mama kandungnya Yesus ya. Apa mama udah kita bahas itu yang lewat? Apa itu Roh Kudus yang seperti Di mana tertulis ada mama di situ? Hah? Di Alkitab. Kamu menambah-nambah Kamu bilang Roh Kudus yang bertanduk 7 itu? Iya. Itu Roh Kudus. Itu perempuan itu. Udahlah teman-teman, kasihan takut meninggal. Apa kau juga? Kau yang itu juga kau bahas. Udahlah, coba Koman dulu itu juga kau teman-teman, bahas. tambahin dulu tua mereka. Mau kemana Takut kau? pada Kau bunuh lah minum diri. tua lah kau minum tua. Dia Kalau enggak kalian main kripto aja lah biar pada bangkrut. Go kali kau luga. Aduh, enggak bijak kau. Minumlah tuamu itu dulu. Tahu pun. tunggu, saya potong Bang Amir. Bang Amir dari Tritung, Wanes atau apa nih, Bang Amir? Saya hoten. Ya, Oh, dari si Tritung. Bojong. Kira kau Islam. Ya hoten orang tenang saya, orang tenang. Makanya menghadapimu tenang aku. Ternyata manusia tai ya. Jadi Ya, bagaimana jelas. di Amsal apa? Kau mau bilang yang lewat Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah seperti domba yang bertanduk 7, itu maksudmu? Kau bilang kawin Bapak Allah itu. Di mana kau ini? Tidak betul juga ajaranmu ini. Kalau ini memang Kristen Tritunggaludin Petot. Bagaimana Luga? Tunggal. Bagaimana Luga di Amsal 8 ayat 22 Tuhan telah menciptakan aku. Sebelum Itu penciptaan bukan ini ada. Bukan, itu hikmat yang diciptakan, bukan Yesus. Itu beda Hikmat. lagi tuh. Hikmat yang kamu bilang diciptakan. Ngapain sang sumber menciptakan hikmat? Dia maha Juga hikmat. tambunan ini nggak ada Gimana nyata ilmunya. kamu? Karang-karang ini. Makanya ini ilmunya Allah Loh, iya kan, maha iya. hikmat. Masa dia menciptakan hikmat lagi? Kemana otak kamu ini? Emang di situ ada tulisan Yesus di situ. Kamu bilang Oh. hikmat kan?
Berarti Allah menciptakan hikmat sebelum penciptaan ini ada. Allah Maksudnya maha hikmat loh. Ngapain lagi dia menciptakan hikmat? Iya, makanya dia bisa menciptakan. Kau pun pertanyaan kau semua kau tanya. Kok pertanyaan sih? Itu kan sesuai teks. Tuhan Enggak, menciptakan bertanya aku. itu Yesus bukan? Enggak, itu Yesus. Yesus, itu menuju ke Yesus. Mana ayatnya di situ Yesus? Kamu baca, aku sebagai anak kesayangannya dan bermain-main di hadapannya. Terus Itu kan apa? bukan Yesus. Yesus lah. Yesus bukan. Jadi merujuk siapa aku tadi? Oh, Kalau bukan Yesus. Tahu aku lah. Itu majas bukan anak itu, Bapak, majas. ya kan? Majas, berarti aku tadi menuju ke Majas. Berarti Allah sang sumber menciptakan Majas sebelum penciptaan ini ada. Buat apa Allah menciptakan Majas? Jadi begini ya. Jadi Sekarang begitu. saya tanya, begini. Kalau Habis begini ayat- begitu. Sebentar dulu. Yesus itu kan anaknya. Anak ini itu kan benih Alah, yang punya ada di bapak. dalam. Itu juga lah. Kok lari? Komal ke komal, aduh. Lu Ye, ada aku yang tadi lain menuju ke lagi. siapa? Kamu bilang tadi menuju ke Majas. Kamu bilang tadi menuju ke hikmat. Apalagi habis itu? Oke. Sekarang begini. Yesus itu ayahnya Allah Bapa kan? Kau bilang tadi kan. Sebagai apa dia? Kan sebagai firman. Apakah Tuhan menciptakan firman-Nya sendiri? Yesus dikatakan firman. Lalu kalau Tuhan menciptakan firman, Di mana berarti sebelum Yesus dikatakan firman? Coba tunjukkan ayatnya. Yohanes 1 ayat 1, pada Bacakan. mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Terus? Ini berarti Yesus Firman telah- Mana di situ ada perkataannya, Yesus? teksnya? Wah, si belon juga kau ini Mana? Yesus jadi firman mana? Yohanes 1 ayat 1. Aduh, Mana Ada tulisannya? itu. Yesus jadi firman. Oke, sekarang saya tanya, mamanya Yesus siapa? Lari ke mama lagi. Nah, buktinya lo kan sejak. Si Maria. Belum selesai masalah firman antara Yesus kamu lari ke mama. Nah, mamanya Yesus saja lo nggak tahu. Belum Ada selesai. Belum selesai di Yohanes tadi kamu bilang Yesus firman. Kambing. Kamu lari ke Dengerin. mama. Oke, kita tanya, ada nggak Tuhan perempuan? Ada nggak? Lari lagi kau tanya, adakah perempuan? Kemana-mana kau ini? Loh, kalau orang dia menguasai, dia bisa jawab semuanya. Ini buktinya gue tanya, ada nggak Tuhan perempuan? Loh, Lari nggak ada. lagi ke Tuhan perempuan. Nah, berarti tafsiran kau tidak teruji. Kalau Kau yang bertafsiran, kau lari ke mana-mana. Saya tanya, Belum selesai yang satu, kau lari ke sini. Belum selesai Oke, satu, Allah kau lari Bapa ke itu- situ. Allah Bapa Kau itu belum laki-laki selesai, atau kau perempuan? lari ke sana. Makanya Itu kau berarti selalu kau- mengucapkan selalu itu. begini. Kalau gini, kalau gitu. Kalau Nah, gini, berarti kalau gitu. kau- Itu aja kau ucapkan. Sebentar, kolor dengerin dulu. Berarti kau tidak tahan uji. Nah, balik lagi ke uji. Tahan uji. Habis itu nanti kau keluarkan kata-katamu tes. Aduh, sempak. Habis itu kau keluarkan lagi kata aduh. Kalau begini, sekarang begitu. Pasti begitu kau keluarkan kata-katamu. Ini mulut kayak perempuan aja selontongnya. Udah tidur kau tidur sana. Jadi saya pusing juga Bang Bijo, ini dihadapkan memang sekeluarga atau gimana tuh? Kan saya bilang, Tuhan itu terdiri dari dua bentuk, cowok dan cewek. Tuhan cowok Allah Bapa, Tuhan cewek Allah Roh Kudus. Nah, aku tanya sama si Borjong ini, dia nggak tahu, sama nenek moyangnya pun nggak tahu. Ya aku suruh lah dia meninggal. Siapa bilang nggak tahu? Orang memang nggak tertulis kok. Berarti tertulis itu yang kamu katakan di Wahyu, lembaran, ada lembaran baru berarti. Kau yang nempelkan di situ. Ada nggak Tuhan cewek, kolor, sempak? Ada nggak? Ada, itu kau yang nempelkan di kitab Wahyu, lembaran baru. Kau yang nempelkan di situ. Mau ngajarin Tuhan, ditanya ada Tuhan cewek, nggak tahu. Mending lo jualan Tahu, cilok dah. tahu. Yang Siapa kau bilang Tuhan tahu, cewek? yang kau bilang itu Borjong. tahu. Karena Siapa lembaran Tuhan cewek? lembaran baru kau tempelkan di kitab Wahyu. Siapa Tuhan cewek? Hah? Siapa Tuhan perempuan?
Siapa? Ada. Itu lembaran Siapa? baru yang kau tempelkan di kitab Wahyu. Bukan lembaran baru, Kejadian 1 ayat 27 sudah Iya, dibilang itu laki-laki dan perempuan kau itu ketik sendiri, kau masukkan ke gambar situ. Allah. Kau ketik sendiri, kau masukkan situ. Kau kan bagian dari doktrin, makanya kau ketik di situ. Udahlah teman-teman, ini suruh jemput ambulan aja nih, nanti yang bongkar. Ini memang jadi orang ini. Udah gila ini. Gimana Tuhan berkeluarga? Ada aja kan? Tuhan satu Bang keluarga. Luga, Wah. Tuhannya KB enggak itu Bang Luga? Nah gini, gini. Ya pakai suntik KB lah berarti bro. Harus suntik KB dia. Bentar. Enggak Kan sudah pakai dibilang. pil aja dia. Agak lain. Sebentar. Suntik KB ya kan? Sang pencipta ada suntik KB. Gantian dulu kolor, ngomong ke gantian. Jadi gini, Menjadi 3 hakikat. si lontong ini nggak terima kalau Tuhan itu ada Suntik cowok, KB. ada cewek. Terima lah suntik KB. Gimana makanya Jadi aku maksud sepakat kau dengan suntik KB. Makanya tidak jadi berbentuk. tiga setengah hakikat. Seperti angin gitu 3/4 hakikat pun sekarang udah. Dodong gitu. Karena ada suntik KB jadi 3,5 hakikat. 3/4 hakikat. Loh, sekarang begini. 3/4 hakikat bro. Sebentar dulu. Akibat suntik KB. Kamu kan ada juga tercipta di dunia ini kan karena bapak kau yang menggenjot mama kau. Betul nggak, kolor? Kenapa kau bisa muncul di muka bumi ini? Itu karena terjadi penggenjotan mamamu dengan bapakmu. Jadi kau jangan menghina keberadaan kau, tai. Betul gak? Si lontong ini kan keluar ke bumi melalui pantat perempuan. Ya karena adanya penggenjotan, tolol. Menghina lagi Jadi kau. Tuhan Kau aja Bapak sama Tuhan Mama kejutan astagfirullah. Bang Biji. Loh, sekarang aku tanya sama kau. Sekarang aku tanya sama kau. Dari tadi aku ngakak, aku mute dulu lah ya biar ngakak aku. Bukan ngakak, kau ini yang gila. Sudah dibilang Kejadian 1 ayat Parah ini 27. Bang Luga ini Bukan parah. parah, Mas. bukan parah. Yesus Enggak. aja yang cowok. Sebentar gini loh, Yesus aja kan cowok, iya kan, laki-laki. Ada nggak yang Itu- bisa melawan Yesus? Sebentar dulu. Yesus bisa bangkit dari kematian, kau kan nggak bisa, sama keluarga kau mati semua di kuburan sono. Iya. Itu Tuhan Iya, Bapak, maka- Tuhan Emak yang jadi wali nikahnya siapa Bang Luga? Sekarang begini, ketika ada Tuhan, berarti kan tidak ada lagi yang lebih tinggi dari Dia. Iya berarti mereka itu memang sudah bersatu di dalam kekekalan. Jadi nggak ada istilah mereka menikah. Menikah itu kan terjadi kepada manusia. Karena Terus manusia tadi itu terjadinya diciptakan penggenjotan itu gimana itu? dari- Nah si lontong ini lahir ke bumi ini karena dikejut sama manusia kucing ini. Aduh, baru kali ini Bang Biji kalah Bang Biji. Baru kali ini dia kalah kan. Mama Kalah? Kalah apa kalah? Enggak, aku ada. tanya sama Tuhan pakai Enggak, KB Bang Biji. Iya. Suntik KB. Kan ada pil juga, ada suntik udah juga. lah, Yang nggak mau cepat usah kau suntik lah. bikin guyonan-guyonan yang nggak lucu. Itu kan guyonan nggak lucu. Karena banget. kau sudah lucu. Loh, ayatnya ada masalahnya, tolol. Kejadian Ayat yang 1, kau baca, kau karang-karang. kok kitab Kejadian dikarang itu sebelum nenek Kau moyang tambah-tambahin teksnya. kucing itu tulisan Nabi Musa, si manusia Mana ada tolol ini. tulisan perempuan di situ? Udahlah, susah kau diatur. Kau manusia bilang ini. perempuan, berarti kan kau tambahin. Turun kan? Karena satu poin yang harus kamu pegang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, Olive.
Kalau kamu memberikan Maria sebagai ibunya, Yesus gagal jadi Tuhan. Benar kata Nabi. Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Yang dilahirkan dari roh adalah roh. Gini Bang Troy, kalau Tuhan itu mengambil manusia serupa dari rupa Allah itu dan gambar oleh Oke, gambar, sorry. ya. Gambar Allah. Nah, Yesus ini kan dia tidak berawal. Jadi wujud seperti apa Yesus sebelumnya? Sebelum Yesus itu menjadi rupa manusia itu. Laki-laki juga. Apakah jelas. wujud seperti manusia? Karena kan kembali, aku menciptakan manusia dengan gambarku kan. Ada kata bohong di situ. No, bukan itu. Makanya kata Iya, Bang Yesus Abang menjadi siapa manusia ketika dia di bumi kan. kata Bang Wan tadi. Enggak. Di surga juga udah seperti manusia dia. Iya. Dan di Kata surga Bang Wan tadi kan Yesus bilang, Olive, kalau memang Tuhan itu kamu kenal jujur, ya nggak mungkin dia berkata dusta. Apa yang dikatakannya berbeda gitu loh. Sama seperti kamu, Olive. Ketika mama kamu melahirkan kamu, apakah mama kamu berubah bentuknya dengan kamu? Mama kamu tetap perempuan kan? Kau anaknya cewek, sama segambar dengan mamamu. Makanya di kitab Kejadian 5 dikatakan, sebab Adam melahirkan anaknya Set serupa dengan segambar dengan dirinya. Nggak mungkin kamu anaknya cewek, mamamu kipas angin, maka melahirkan lagi kipas angin, melahirkan Olive. Lu kok beda mama sama bapak, mama sama anaknya, mamanya kipas angin, anaknya kok jadi cewek. Nah, sama seperti Allah Yesus itu ya sama dengan bapaknya juga cowok. Di mana itu terjadi? Itu sudah terjadi di surga. Kita ini cuma kebagian kopian. Kita ini kan ibarat kata fotokopinya. Allah Bapa lah yang aslinya, Roh Kudus sama Yesus. Kita fotokopiannya doang. Jangan juga kita kegeeran. Saya ialah cewek. Tuhan saya harus angin. Jangan begitu juga. Lu jangan durhaka sama Tuhan. Tuhan itu juga lebih cantik dari lu. Tapi katanya di surga nggak ada kawin mengawin seperti malaikat di surga, Bang. Yang nggak ada kawin mengawinkan itu adalah secara fisik. Misalnya sesama manusia secara fisik. Karena di sorga itu manusia itu adalah mempelai. Pesta perjamuan kawin anak domba itu mempelai Kristus akan menikah dengan anak domba. Jadi tetap ada perkawinan, tetapi yang tidak ada itu perkawinan secara fisik. Sebab pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan kawinkan orangnya, fisiknya yang tidak kawin-kawinkan. Tetapi beberapa jenis manusia yang tingkatannya tinggi bisa disebut mempelai Kristus. Itu kawin dengan Yesus secara roh. Makanya ada ayatnya bahwa bangsa Israel itu adalah istrinya Tuhan. Di kitab Yesaya, engkaulah istriku, kata Tuhan kepada bangsa Israel. Yang tidak ada tuh perkawinan fisik. Misalnya nanti kita udah ke sorga, kita mau cari bini lagi seperti di bumi, itu nggak ada. Karena Tuhan itulah yang menjadi suami kita. Kita adalah mempelai perempuan. Jadi tetap ada perkawinan secara roh. Karena perkawinan secara roh itu adalah bagian dari kehidupan Tuhan dan ciptaannya. Iya. Artinya perkawinan ini kan artinya bersatu ya antara Kristus dengan jemaatnya kan, Bang. Ya itulah perkawinan. Dan kalau perkawinan itu kalau dimanifestasikan kan ya seperti memang hubungan seksual. Iya, tapi kalau di dalam arti roh, worship, penyembahan, mencintai Tuhan, itu kan juga sudah salah satu bentuk perkawinan. Ketika lo menyembah, memuji Tuhan, lo menyerahkan diri kepada Tuhan, lo diam, lo berserah, itu kan sama seperti perempuan yang menyerahkan diri kepada suaminya. Jadi jangan anti, kalau di surga nggak ada kawin, maka Bapa dan Roh Kudus tidak dalam arti dia laki-laki dan perempuan kok. Bersatu antara jemaat dengan Kristus, yaitu
jemaat memuji-muji namanya, nggak seperti manusia. Gitu. Loh, orang kalau memuji Tuhan, bukankah itu mirip seperti orang yang sedang berintim dengan suaminya? Lo datang ke hadapan Tuhan, lo sujud menyembah. Ngapain lo sujud menyembah? Kenapa lo nggak ngocok aja depan Tuhan? Berarti ketika lo sujud menyembah, berarti kan lo menyerahkan diri lo. Sama seperti seorang perempuan yang sedang membuka bajunya, menyerahkan diri kepada orang yang dicintainya, yaitu Tuhan. Tapi tidak secara fisik. Karena kita ini kan rame-rame. Iya kan? Rohnya. Nah, tapi kalau Bapa dan Roh Kudus, yaitu memang satu. Satu laki-laki, satu perempuan. Dan mereka mau berhubungan intim seperti layaknya suami istri, itu udah nggak ada masalah. Ya katanya kan Memang ada perkawinan begitu. kan saya bilang dari tadi ke muncung kau, yang tidak ada tuh pernikahan daging fisik. Ah, dari tadi diajarin tolol banget sih. Iya, kalau fisiknya nggak ada, kayak malaikat kan nggak ada fisiknya, nggak begitu kan? Pada dasarnya orang yang melakukan fisik, bukankah itu sebenarnya secara roh? Kan Terus fisik dan roh bagaimana satu. malaikat itu? Nah, kalau malaikat memang diciptakan Tuhan memang tidak menikah. Ada memang rombongan-rombongan yang memang tidak boleh bersetubuh. Makanya malaikat-malaikat itu banyak yang mau berontak karena pengen kawin. Lucifer dan rombongannya kan, mereka kan ketika kabur dari surga kan kawin di bumi. Nggak ada. Tetapi di surga itu bukan menjadi suatu keharusan. Orang yang hidup di surga harus kawin seperti layaknya suami istri. Yang manusia aja yang bisa disebut kategori mempelai itu hanya orang-orang yang tingkatannya juga udah tinggi. Nah, kalau misalnya kayak bayi, kayak bocil umur 5 tahun, apakah dia harus bersetubuh? Hah? Nah iya, makanya manusia itu, pernikahan itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang memang ada kapasitas rohaninya yang tertinggi. Kenapa di dunia ini ada yang tidak menikah, ada yang janda, ada yang apa? Iya, karena memang dia tidak memenuhi kualifikasi untuk menikah. Menikah itu berkata suatu tingkatan kehidupan yang tinggi. Lu bisa nggak, sanggup nggak menikah? Kalau lu nggak sanggup, ya lu jangan kawin. Nah, malaikat juga begitu. Mereka diciptakan Tuhan bukan untuk kawin, untuk jadi hanya pembantu saja. Ya, makanya mereka nggak kawin. Tapi ada mempelai Kristus. Mempelai Kristus itu akan menikah dengan Kristus. Nah, itu tingkatan-tingkatan rohani, kalau disebut itu mereka berada di surga tingkat 3. Kapasitas mempelai itu. Jadi kawin itu tetap ada, tetapi yang tidak ada itu pernikahan fisik antara sesama manusia. Karena kita sendiri ketika di sorga sudah seperti perempuan yang melayani Tuhan sebagai suami kita. Seperti itu. Itu juga hanya orang-orang tertentu, bukan semua orang jadi istrinya Tuhan, tidak. Makanya kan ada arti rohani, ada arti fisik. Iblis kan disebut bapa juga, istrinya mana bang? Siapa? Iblis itu ada kan. si Diana namanya, Diana bininya. Tahu nggak lo namanya istrinya Lucifer siapa? Si Diana, malaikat yang jahat juga itu, malaikat perempuan. Ya mana? Ya makanya kan gue bilang kalau lo nggak tahu alam roh juga, lo juga jangan sok tahu. Iblis itu juga ketika dilempar ke bumi juga kawin, namanya istrinya si Diana. Makanya ada istilah dewa dewi, mereka kawin. Kalau malaikat-malaikat yang jahat itu mereka kawin, tapi mereka nggak bisa lagi ke surga. Tapi kalau dia sebelum jatuh ke surga, dari surga, dia nggak kawin. Pengen kawin nggak? Pengen, tapi kan nggak bisa. Kalau mau nggak kuat, Tuhan kasih pilihan. Lo mau kawin, ya udah, gua buang lo ke bumi, tapi lo jangan naik lagi. Tinggal tunggu dimatiin. Tapi kan dia malaikat juga bang, nggak ada jenis kelamin. Siapa yang bilang malaikat nggak ada jenis kelamin? Itu yang ngomong pendeta tai, pendeta kurang ajar yang pendeta ini lama-lama memang harus dimatiin, nipu orang aja kerjanya.
Makanya perlu ada nabi dan rasul. Nah, pendeta ini kan merasa dirinya bos, merasa dirinya nggak bisa dinasihatin. Ini udah akhir zaman, nggak bisa lagi para pendeta berkuasa. Ya, silakan. Ada lagi yang bertanya? Iya, Roh Kudus itu masa jadi perempuan, Bang? Iya, karena memang dia dari sononya ada perempuan. Dialah ibu dari segala ciptaan. Roh Kuduslah yang menciptakan malaikat. Roh Kudus juga yang menciptakan manusia atau melahirkan manusia. Sebenarnya kan semua ini kita anak-anaknya Roh Kudus. Bukannya firman, Bang? Firman beda lagi, itu Yesus. Itu anaknya. Kalau Roh Kudus itu perempuan. Makanya dia bisa menciptakan manusia karena dia punya rahim. Kita kan juga diciptakan di dalam rahim perempuan. Masuk akal dong kalau Roh Kudus perempuan, karena kan kita kan diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana cara penciptanya? Di dalam rahim. Berarti rahim perempuan itu gambar dari mesin penciptaan. Ya nggak salah dong kalau Roh Kudus itu Tuhan, dia juga menciptakan manusia dalam rahimnya. Masuk akal. Tapi karena ketinggian, makanya wajar pendeta-pendeta ini digaji UMR aja udah cukup. Kasih 4 juta makan bayar kontrakan cukup. Kalau kami rasul-rasul ini kan gaji kami kan harus 7.000 triliun. Itu supaya apa, Bang? Kalau masuk dirahimin maksudnya untuk apa? Ya kau ngebrojol ke bumi ini dari rahim perempuan atau dari rahim kambing? Dari rahim perempuan kan? Ya berarti Tuhan juga menciptakan kamu di dalam, yaitu rahim Roh Kudus. Makanya disebut penuh dengan Roh Kudus. Hidup oleh Roh. Kalau hidup oleh Roh kan seperti orang hidup yang di dalam rahim. Ya dikuduskan maksudnya gitu, Roh. Ya dikuduskan itu dalam apa? Ya di dalam apa kok kamu bisa masuk ke dalam Roh Kudus? Karena itu kan artinya seperti orang dikandung 9 bulan. Makanya dikandung oleh Roh Kudus. Ya, ada tamu Nabi. Selamat bergabung Pasko dan DPR. Malam. Ya, malam-malam. Gimana Bang Ebot? Apakah lanjut atau kembali ke yang lain? Ini Bang Gebiar, Shalom Bang. Ya lanjut, kalau mau ditanyakan ke Rasul Luga. Lagian sebenarnya kalau dibilang Roh Kudus perempuan itu tidak ada yang salah, kecuali kita bilang Roh Kudus. Justru yang salah itu kalau dibilang Roh Kudus itu tidak berkelamin dan tidak berbentuk, itu jahat namanya. Kok lo bisa berkelamin tapi Tuhan lo larang berkelamin? Berarti kan lo udah merasa lebih tinggi dari Tuhan. Kurang ajar namanya. Lo berkelamin, kalau Tuhan nggak boleh berkelamin lebih, kan itu ajaran yang merendahkan Tuhan sebenarnya. Terbaliknya, sebaliknya kan. Ada orang kau bilang menghujat Roh Kudus, lo yang menghujat sebenarnya. Lo yang menghina Roh Kudus. Yesus sudah jelas-jelas Allah Bapa, ya berarti laki-laki. Oh, dia tidak berkelamin. Siapa yang ngajarin? Ajaran dari mana itu? Tuhan tidak berkelamin. Apa salahnya Tuhan tidak berkelamin? Kan ada salahnya. Dia mau kencing terus salah gitu. Enggak. Jadi dan ayatnya ada, saya bacain Kejadian 9 ayat 6. Sebab Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Tuh. Itu Tuhan yang ngomong. Kalau Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri, kenapa lo buat jadi Roh Kudus itu tidak berkelamin? Padahal manusia berkelamin.
Itulah jahatnya si manusia kurang ajar ini. Dibikin Tuhan tidak berkelamin, sehingga kalau Tuhan tidak berkelamin kan berarti tidak bisa jadi ayah dan ibunya Yesus. Nah kalau udah tidak bisa jadi ayah ibunya Yesus, mau nggak mau yang nampung orang tuanya Yesus cuma Maria satu-satunya. Nah kalau cuma Maria berarti Yesus nggak bisa jadi Tuhan. Orang masa mamanya manusia, bapaknya nggak punya? Nah kan kurang ajar namanya. Betul? Betul Nabi. Ajaran Kayaknya kurang ajar. udah pada tobat ini Nabi. Gak ada yang mau bantah ini. Iyalah. Mudah-mudahan setelah ini ada pengikut baru ya Nabi. Bukan mudah-mudahan. Lo kalau mau selamat lo percaya. Kalau lo nggak mau ke neraka ya derita masing-masing. Kan di neraka juga kan yang nanggung sendiri-sendiri. Coba bantahannya cuma gitu. Oh, Tuhan tidak berkelamin. Ayatnya di mana? Ayatnya juga nggak ada kok. Sebab Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Udah fix itu. Ada Tuhan laki, ada Tuhan perempuan. Makanya bukan gitu, segambar maksudnya itu punya pikiran, punya berbeda dengan binatang, Bang. Oh, jadi otaknya manusia jalan-jalan, otaknya doang, nggak ada kepalanya, nggak ada rambutnya, jadi jalan-jalan gitu otaknya gitu. Emang kambing ya emang. Ya ada pemikiran gitu, ada. Kalau disuruh lo gambar kucing, apa lo gambar otaknya kucing? Ada Kayak kemuliaan. Dibilang gambar ya gambar, lo jangan sok-sok nambah-nambahin. Kalau dibilang gambar berarti bentuk, kecuali dibilang Allah menciptakan manusia itu cuma pikirannya yang sama, otak dan kepala hidungnya nggak ada. Jadi lo jalan di mall itu cuma otak doang, mata nggak ada. Mana bisa kalau kita lihat gambar Allah yang tidak kelihatan dengan gambar manusia yang kelihatan? Di mana Kan yang sudah dikasih tahu di situ manusia. Kalau dibilang manusia gambar Allah berarti dia kan sedang ngasih tahu gambar gua kayak gini nih. Kayak mana? Tuh perempuan tuh, itulah gambar gua. Nah yang cowok juga gambar gua. Apakah ketika ada mengatakan gambar itu berarti bisa digambarkan? Harus bisa digambarkan. Kamu pernah sekolah TK nggak sih? SD deh. Kalau murid-murid guru mau mengatakan adik-adik tolong gambar kucing, maka lo angkat tangan. Ibu, nggak boleh kita gambar kucing. Kenapa? Kita harus melukis pikiran kucing, karena yang dimaksud dengan gambar itu adalah pikirannya. Langsung gurunya ngambil sapu. Anjing, kamu siapa yang ngajarin muncung kau ngomong kayak gitu? Manusia tai. Tapi misalnya gini Bang Luka, ini nih misalnya ya contoh ya, aku tidak bisa menggambarkan perasaanku ke selayar misalnya contoh gitu. Apakah aku bisa menggambarkan? Itu majas, itu namanya majas. Ngerti nggak? Lo belajar nggak di SMP? Siapa tahu ayat yang ada di Bible ini juga termasuk majas gitu Bang Luka. Oke. Kalau yang dimaksud adalah gambar majas, maka bentuknya kamu itu bukan perempuan, bentuknya tai. Maka si Olive dia bentuknya bukan rambut panjang tetapi tai kuning seperti lumpur. Maka berjalan-jalannya dia. Kenapa si Olive seperti tai gambarnya? Karena yang dimaksud di dalam Alkitab itu segambar itu bukan berarti bentuknya, tetapi pikirannya. Maka Olive berjalan nggak kelihatan. Lip, lo di mana Lip? Gue di sini. Tapi lo kok nggak kelihatan? Kan pikiran itu kan nggak bisa dilihat, kata Olive. Terus perasaan itu gimana? Perasaan juga kan nggak bisa dilihat. Jadi yang bisa ini apa dong? Kan suara gua, cukup suara gua. Bentuk gua nggak ada. Bentuk gua itu tidak terlihat kayak anjing, kata Olive. Oh, berarti yang dimaksud dengan gambar itu hasilnya Olive, harusnya Olive tidak terlihat. Perasaan Olive aja yang berhamburan di udara sana. Tapi hasilnya kan Olive dilihat. Si Natalie Jul juga dilihat. Berarti begitulah gambarnya.
Kan kalau di ngomong gambar kan harus ada dong hasilnya. Kamu gambar kucing, digambar. Jadilah kucing, berarti itulah gambar. Kamu gambar manusia, ada bentuk laki-laki dan perempuan. Iya, berarti laki-laki dan perempuan itulah lukisan dan gambar Allah sendiri. Ngerti? Nggak ngerti juga. Tikamkanlah perut kau ke itu. Masa gitu aja nggak ngerti-ngerti sih? Saya ini jadi kembali ke guru SD jadinya. Ya mana bisa digambar itu? Kan nggak bisa digambar. Yang bilang Tuhan nggak bisa digambar itu ayatnya di mana sih, gembel? Di mana ayatnya? Coba kekudusan dan kemuliaan itu bisa digambar Bukan nggak? dibilang kekudusan, gambar itu tubuh. Kok kekudusan bisa digambar sih lama-lama? Aduh. Kalau dibilang gambar Allah, hasilnya si Adam. Berarti Adam itulah lukisan dan ukiran dari Tuhan. Nah, kalau sifat Adam kan tubuh, Tuhan roh kan. Gambarnya maksudnya itu kekudusan dan kemuliaannya gitu. Nah, terus kamu tubuhnya Adam ini gambar siapa? Badannya Adam diambil dari gambar anjing atau kucing? Bentuk wajah gantengnya Adam itu diambil dari gambar siapa? Wajah ya cerminan dari hatinya dia lah. Oh, Ini dari cerminan dari hatinya dia. Aduh, robek juga mulut. Adam itu dibilang gambar Tuhan, ya berarti wajahnya Adam ya wajahnya Tuhan. Bodoh banget sih. iya wajah yang memancarkan kemuliaan Tuhan lah. Gambar Tuhan, wajah Adam. Ada punya hidung. Diambil dari hidung siapa? Hidung Tuhan. Berarti Tuhan punya hidung. Goblok, minta ampun. Tolol. Makanya si Troy bilang lo tolol tuh wajar. Karena memang gue juga nggak kayak tolol. Nanti dibilang kasar karena kenapa? Karena konsep berpikir lo tuh udah kasar. Makanya dikasarin orang. Lu bilang Tuhan tidak ada gambarnya. Lu bilang perasaannya. Kecuali Tuhan bilang itu majas. Ini kan nggak ada Tuhan ngomong gitu. Allah Bapa bilang inilah anakku. Berarti anaknya. Ya semua juga Bapaknya. kan, semua kan tersirat lah. Nggak ada yang tersirat. Kalau dibilang gambar ya gambar. Hasilnya ada masalahnya, kecuali nggak ada hasilnya. Manusia gambar Allah. Manusia itu kan ada bentuknya. Ada hidungnya, tampan, cantik. Ya berarti seperti itulah Tuhan. Nabi coba gini. Andai kata saya menggambar motor saya di kertas dan saya katakan kepada kamu, ini adalah gambar motor saya. Apa kamu percaya bahwa yang saya gambar ini adalah gambar motor saya? Masalahnya ayatnya Allah menciptakan manusia berdasarkan gambar babinya, anjingnya. Bukan gitu ayatnya. Menurut rupa Allah. Menurut rupa kita. Sebentar dulu. Tuhan menggambar manusia bukan berdasarkan gambar imajinasinya. Misalnya dia menciptakan suatu imajinasi, misalnya motor. Maka Tuhan menciptakan motor, bentuknya 2 roda. Lalu Tuhan berpikir lagi, oh gue mau bikin mobil nih, maka roda 4. Bukan begitu. Tuhan menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambarnya sendiri. Berarti muka sendiri. Benar. Enggak, saya mau menegaskan. Andai kata saya bilang sama si Ebor, saya ini melukis di kertas putih ini gambar motor saya. Saya tunjukkan ke kamu, Ebor. Percaya nggak kamu bahwa yang saya lukis ini adalah gambar motor saya? Sama. Ya kalau itu nggak masalah. Kalau ada ayatnya seperti itu ya nggak masalah. Misalnya Tuhan Enggak, maksud saya itulah pengertian yang tertulis di salah tadi. Bukan seperti itu. Robek nanti mulut kau, jangan kau tambah-tambahin. Allah menciptakan manusia itu menurut rupanya sendiri, gambarnya sendiri. Berarti keberadaan tubuhnya, bentuknya sendiri. Tuhan itu ada bentuk. Bentuk itulah yang diberikan kepada Adam, bukan hasil pikirannya dia. Kalau hasil pikirannya dia,
berarti dia menciptakan sendiri. Misalnya gue ciptain motor, gue ciptain gambar motor. Nah, kalau Tuhan, gambarnya Tuhan itu tidak ada yang nyiptain, itu sudah dari kekal. Jadi yang diberikan kepada manusia bukan hasil imajinasi, tapi gambar tubuhnya yang dari kekekalan, yang tidak ada penciptanya. Itulah yang dikasih kepada manusia, yaitu gambar cowok sama cewek. Gambar cowok dan cewek itu tidak ada penciptanya, karena itu adalah gambar Tuhan sendiri. Ngerti nggak lo? Kalau motor diciptakan, mobil diciptakan, tapi kalau kegantengan Tuhan itu nggak ada yang nyiptain, karena Tuhan tidak ada yang penciptanya. Itulah yang dikasih ke Adam. Paham? Paham nggak? Gimana hadirat Tuhan bisa digambarin? Bukan hadirat, gambar, tolol, tubuh. Mana ada tubuhnya, mana ada bentuknya. Si hadirat Tuhan mana ada bentuknya. Aduh. Sekali lagi lo ngomong gitu gue turunin lo ya. Sekali lagi gue ngomong ya. Tuhan itu ada tubuh, ada muka, ada brewok, gambar. Makanya Tuhan bilang manusia itu menciptakan manusia itu menurut gambar Allah. Berarti Tuhan itu ada gambarnya. Ya gambar Allah sama gambar manusia kan beda, Bang. Manusia itu diciptakan menurut gambarnya Tuhan, anjing. Susah amat sih lu diajarin. Tolong. Itu berdasarkan ayat, Bang Ebot. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti gambar manusia itu gambarnya Tuhan. Setan lo, lama-lama lo gue turunin juga lo. Nabi tuh mengambil dari ayat yang ada di Bible gitu loh, Bang Ebot. Lo kok kelewatan sih? Tapi gini Nabi, kira-kira kita ngajarin jadi kayak ngajarin anak SD jadinya. Nabi mau nanya dikit. Kira-kira Roh Kudus itu berwujud juga nggak sih, Nabi? Roh Kudus itu kan Allah. Lalu dikasih tahu dia gambarnya sendiri melalui ciptaannya, yaitu Hawa. Ya perempuan si Hawa itu gambarnya Roh Kudus. Body seksi, punya payudara, itu gambarnya dikasih ke si Hawa. Kenapa Roh Kudus itu berwujud seperti itu? Kenapa dia diberi nama Roh Kudus gitu? Karena kayak yang kita tahu kan jasad kita tanpa roh kita tanpa jasad kan tidak terlihat gitu, Nabi. Kita diciptakan tidak bisa melihat Tuhan secara fisik, tapi Tuhan sudah ngasih tahu seperti inilah gambarku ya. Roh Kudus bilang gambarku seperti ini, rupaku seperti ini. Seperti apa? Ya seperti kau kuciptakan, karena kau kuciptakan berdasarkan rupaku. Jadi kalau pengen tahu Roh Kudus, lihatlah perempuan. Kalau pengen tahu Allah Bapa, lihatlah laki-laki. Kan semudah itu. Nggak ngerti-ngerti juga. Lama-lama lu dipecat dari sekolah, suruh pulang. Jangan sekolah lagi mulai besok. Luga. Manusia dajjal nih, kenapa lagi? Gue turunin nanti lo asal-asal ngomong lo. Santai dulu. Saya tidak tersambung nih. Luga. Gue pencet. Ya silakan. Kalau ini kan kadang kan orang tua bilang kita ini kau kayak anjing saja katanya. Nah itu kan ada gambar perilaku binatang yang melekat kepada kita karena mungkin kita berperilaku jelek kan. Apakah saya seperti binatang? Saya kan manusia. Tapi katakan kau anjing kau katanya. Nah, kalau itu sudah masuk lagi ke kasus baru. Kalau itu namanya majas. Loh kok majas? Sebentar dulu. Kamu diam dulu kalau aku lagi ngomong ya. Manusia kucing. Lo buka mic gue turunin lo ya. Kalau itu beda. Sifatmu kok kayak kucing sih misalnya. Bukan berarti orangnya gambarnya kucing. Lo kan manusia, tapi perbuatan lo seperti kucing. Apakah bentuk lo kucing? Tidak. Sifatmu yang mirip kucing. Nah, yang kita omongin ini bentuk gambar, tampilan, casing. Yang kita bahas nih casing, karena yang bisa dilihat itu casing. Apa itu? Tubuh, wajah, foto, itu yang kita bahas. Bukan kita gambar sifat-sifat. Sifat Tuhan seperti singa. Apakah Tuhan tubuhnya singa? Tidak. Sifatnya yang pemberani seperti singa. Nah, sifatmu seperti
kodok misalnya. Apakah bentukmu kodok? Tidak, bentukmu manusia, tapi sifatnya. Karena dia udah melanggar. Udah, semudah itu. Nah, gambar manusia ini gambar siapa? Sama dengan gambar Tuhan. Seandainya kita ketemu Tuhan, ya kita ngelihat Tuhan itu seperti cowok. Bukan yang ngelihat Tuhan seperti angin nggak jelas. Udah, jelas ya? Oke, jadi sama halnya dengan dalam kejadian itu, segambar di situ bukan dalam bentuk fisik Nabi Lokon. Mana ayatnya? Mana ayatnya yang dimaksud segambar bukan dalam bentuk fisik? Di mana ayatnya? Kambing. Yang dimaksud di situ segambar bukan dalam bentuk fisik, itu ayatnya di mana anjing? Mana? Mana ayatnya? Makanya terlalu banyak makan ikan asin. Yang dimaksud di situ segambar bukan dalam bentuk fisik, itu di kitab apa? Ayat berapa? Gembel, jawab. Biasa. Itu majas. Segambar dalam kejadian itu majas itu. Udah mati aja lah kau tolol, gobloknya kelewatan. Udah berkali-kali dibilang bukan majas. Semua lo majasin. Saya ditampolin, bibir saya sampai hancur. Apakah itu majas? Enggak, emang bibir lo dihancurin, digebukin lo pakai balok. Oh, ketika saya digebukin pakai balok, itu majas. Yang gebukin lo tambah gemes, tambah dihancurin kepala lo. Jadi jangan semua lo majasin. Tempe, Tuhan pun lo bikin majas. Gobloknya kelewatan kau. Jahat gak? Semua dimajasin. Akhirnya gambar Tuhan ujung-ujungnya jadi nggak ada. Intinya kan bikin Tuhan nggak ada gambarnya, jadi angin. Tai lu. Tuhan lu bikin gak ada gambar, giliran lu aja dandan mulu kerjanya, ngaca mulu. Kalau Tuhan dibikin dia nggak punya gambar, biar dia aja yang cantik, biar dia aja yang ganteng gitu. Bukan kalau tuh anjing, tai. Kenapa gue ngomong kasar? Ya karena begini, jahat banget. Tuhan dibilang majas sama dia. Parah ya, Giliran udah lu jelas nonton bokep, yang lu lihat kan badan lu. Mana ada orang nonton bokep, nggak kelihatan. Dia udah jelas menurut gambarnya masih ke ini itu. Halo, Bang Luga mau nanya, Bang. Nyiksanya enak kan? Nggak ribet nyiksanya kan? Betul, silakan Bang. Kenapa gue ngomong anjing? Karena terlalu hina untuk dilawan. Kenapa gue ngomong tai? Karena nggak ada perlawanan sama sekali. Sama kayak singa, sama seperti singa lawan anjing hutan. Sekali gigit lehernya patah, itu makanya gue sampai ngomong anjing karena memang terlalu tolol. Kalau seandainya tingkat kepintarannya 50, gue nggak akan ngomong anjing. Paling gue ngomong, aduh kau ini kali sih, paling gitu. Tapi kalau gue ngomong anjing, itu berarti udah kelewatan bego. Ayo, silakan jawab. Iya, saya mau nanya. Kalau baca dari kejadian pertama itu, menurut Bang Luga yang disebut ilahi, roh atau Allah itu bagaimana? Sebelum merujuk kepada kejadian 1 ayat 26 dan 27. Ya kan dibilang Allah menciptakan langit dan bumi, roh alam layang-layang. Roh alam layang-layang ini kan Allah itu roh. Pertanyaannya, kalau roh itu gambarnya seperti apa sih? Gambar dari roh itu sama seperti tubuh. Pernah nggak lo nonton film Casper? Jadi pernyataan Tuhan Yesus gini, pernyataan Tuhan Yesus ini kan bertentangan dengan Bang Luga. Apa tuh? Yohanes 4 ayat 24. Apa? Baca coba. Ya kau baca dong, ntar gue turunin lo.
Allah adalah roh, barang siapa menyembahnya harus di dalam roh dan kebenaran. Oke, roh ini ada bentuknya nggak? Allah adalah roh, ada bentuknya nggak? Ruah nggak ada bentuknya. Siapa yang ngajarin bibir kau ruah tuh nggak ada bentuknya? Coba Siapa gini, yang gini, ngajarin? gini Bang Luga. Saya tanya sama Bang Luga. Siapa? Ayatnya mana? Kalau roh tuh nggak berbentuk tuh di mana ayatnya? Ya coba Di tunjukin. mana ayat? Kalau roh itu spirit, ya makanya dalam kejadian itu roh Allah itu melayang-melayang. Apakah ada sosok yang Bang Luga lihat dalam bentuk fisik yang terbang melayang-melayang itu? Ketika Berarti kalau ada fisik secara fisik berarti dengar dulu kalau secara fisik berarti Bang Luga si anjing kau diam sekarang. Ya Bang Gibiar, sabar biar dijawab dulu satu-satu. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan mengaku punya wajah. Kamu tidak tahan memandang wajahku. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan mengaku punya wajah, punya tangan, punya kaki. Ya. Wajah itu dibagi menjadi dua, wajah laki dan wajah perempuan. Nah, ketika juga Nabi Daniel melihat Tuhan duduk di atas tahta, dia juga melihat Tuhan itu rambutnya putih. Jadi yang namanya roh itu ada gambarnya. Bodat, ngerti nggak kau? Ya, jadi roh itu ada gambarnya. Bang Luga gini ya. Ini yang disebut gambar ya. Ini kan tentang kemuliaan, makanya serupa. Bukan berarti sama dengan Allah. Bukan paham nggak? Sama dengan. Paham nggak? Berarti maksudnya berarti jadi ketika Allah nggak punya manusia wajah jatuh gitu. di dalam dosa, kemuliaan. Yang kutanya sama mulut kau, Allah itu ada wajahnya nggak sama seperti Adam? Allah itu nggak bisa dibatasi, Allah itu nggak bisa digambarkan. Nggak, saya tanya ada nggak wajahnya sama seperti Adam yang punya wajah? Sama nggak? Ada wajahnya nggak? Kita mengenal wajah Allah itu di dalam Kristus Yesus. Berarti wajah Yesus itu gambaran dari Allah yang tidak kelihatan kan? Iya, betul? Itulah bentuk kemuliaan Dia ketika menciptakan manusia gitu. Kambing, berarti tai sebenar. Saya tanya sekarang, ada nggak wajahnya Allah Bapa? Ada nggak wajahnya Allah Bapa? Kau jawab pertanyaanku, jangan lari-lari kau, turunkan nanti kau. Nggak ada. Ada nggak? Hah? Nggak ada. Kamu tunjukin ayatnya. Yesus saja berkata di kitab Lukas, janganlah kamu menganggap remeh dari salah seorang dari anak kecil ini, sebab ada malaikat mereka yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Itu memandang wajah apa? Itu memandang wajah kemuliaan. Apakah melihat secara wajah fisik? Bapa? Kamu nggak bisa melihat Allah, kamu mati. Bukan itu yang saya tanya, tolol. Ada nggak wajah Bapa? Kamu nggak akan bisa melihat wujud Allah Bapa. Dari mana ayat kamu itu? Bukan itu yang saya tanya, kambing. Babi, bukan itu yang saya tanya. Ada nggak wajahnya Allah Bapa? Itu yang saya tanya. Ada apa enggak? Mana ada Bang Luga. Kamu tunjukin ayatnya di mana? Oke. Jadi ketika Yesus diutus oleh Bapa, lalu Yesus berkata, Bapa, kau di mana? Aku di sini. Loh, kok nggak ada yang kelihatan? Aku kan nggak terlihat. Apa begitu? Dikatakan Tuhan itu duduk. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Kalau dibilang duduk di sebelah kanan Bapa, berarti Yesus ngelihat Bapa nggak? Makanya belajar hakikat gitu loh. Si babi lama aku turunin juga loh, tololnya kelewatan. Di dalam Wahyu pasal 4, aku melihat sebuah tahta, dan di atas tahta itu duduk seorang. Kalau udah duduk seorang, ada nggak wajahnya? Kambing kau ini. Si tolol bilang Tuhan nggak punya wajah lah. Yesus aja anaknya aja punya wajahnya. Yesus aja duduk di sebelah kanan Bapak. Berarti Bapak itu ada wajah, ada wujud. Itu bukan jamak itu. Udah mati aja loh. Udah malam juga lo mati. Bukan karena nggak. Goblok. Tolol kelewatan. Udah cukup. Gini Bang Luga, ketika kita beribadah, memuji-muji nama Tuhan, hadirat Allah hadir
di tengah-tengah kita, apakah ada gambarnya? Karena Tuhan itu di sorga, tentu kamu tidak bisa melihat dia. Yesus di sorga, Bapa pun di sorga. Yang kamu rasakan adalah rohnya, hadiratnya. Tapi roh dan hadirat itu keluar dari satu bentuk yang namanya tubuh. Sama seperti gua. Lu gak ketika dekat orang rasanya panas, sukacita. Kenapa? Karena gua punya presence. Gua juga punya hadirat. Ketika gua dekat-dekat cewek, cewek pasti gemetar karena gua punya hadirat. Tetapi hadirat itu keluar dari bentuk yang namanya tubuh. Tubuh ini punya wajah. Kalau dia nggak punya wajah, kita nggak bisa ngenalin ini hadirat siapa. Kalau Tuhan juga tidak punya wajah, dari mana lo? Kalau lo tahu kalau dia Tuhan, tai. Goblok, kok kelewatan sih lo? Ya, kan hadirat Allah itu memperkenalkan dirinya dia dengan rohnya, Lo bisa nggak memperkenalkan orang kalau lo nggak bisa ngeliat mukanya? anaknya, dengan firman-Nya. Kucing juga nih satu nih. Lo kenalan sama Tuhan. Tuhan ngeliat muka lo kan ada, maka lo dikenalin. Nah, ketika lo tidak ngeliat muka Tuhan, lo bisa ngenalin Tuhan nggak? Kambing. Yesus aja datang ke bumi ini mau memperkenalkan Bapaknya. Kalau orang mau kenalan itu kudu ngeliat wajah dulu. Tai, masa ngeliat anginnya? Orang mau kenalan ngeliat muka. Tanya, enggak. Gue mau kenalin lo cewek nih. Yang gue tanya dulu apa? Ada fotonya nggak? Nggak ada. Ada wujudnya nggak? Nggak ada. Ada wajah? Nggak ada. Lo ngenalin tai apa kucing sih sebenarnya? Katanya lo ngenalin cewek, tapi mukanya nggak ada. Oh, anjing lo ya? Sama seperti itu. Sama seperti Tuhan. Ketika lo ingin mengenal Tuhan, makanya Yesus itu turun ke bumi. Dia punya wajah supaya dia bisa dikenalin orang. Nah, bagaimana dengan Bapa? Nanti ketika lo di surga lo baru lihat mukanya. Makanya kan ada ayatnya. Dan mereka akan melihat wajahnya. Kata si bujang ini katanya wajahnya nggak ada. Bujang. Kenapa kau bilang wajah Bapa nggak ada? Ada nggak wajah Bapa? Bot. Wajah Bapa ada nggak? Kucing. Anjing lo ya. Masa kan? Iya. Yang gue tanya bukan wajah kemuliaan, wajah aslinya, bentuk hidungnya, ada nggak? Ebot. Ya Tuhan Yesus yang tahu lah. Ebot. Ya kalau lo nggak tahu bisa ngajarin orang, tolol. Ngajarin orang lagi. Jangankan kita kenal ya kan dari, tapi kan tetap satu tahta nanti di surga. Bukan satu tahta, di situ ada dua tahta, tahta Allah dan tahta anak domba, kucing. Coba ini lagi lah, dilihat lagi lah. Adalah manusia tolol lo, goblok. Tidur lo sono. 5 menit lagi saya turun. Jangan main-main mute sama kasih turun lah Nabi. Ya lo orang tolol, kelewatan gobloknya ngapain buang-buang waktu? Iya tapi kan. Sekarang gua tanya, wajahnya Allah Bapa ada nggak? Lisannya Nabi itu harus terjaga. Si babi ngomong mulu kau. Gua tanya wajahnya Bapak ada nggak? Saya ada mimpi nih Nabi. Turunlah kau. Jawab sekali lagi, ku kasih kesempatan. Ada nggak wajah Bapak? Ada nggak wajah Bapak? Tapi bukan wajah manusia. Iya, ada nggak wajahnya? Borjong. Tidak seorang pun yang melihat Allah itu, Bapak. Bukan itu yang gua tanya, dia punya wajah apa enggak? Oh, si tolol ini. Ya mana wajahnya? Kau pernah wajahnya di mana? Kau pernah lihat? Yang gua tanya, lu yang gua tanya, Allah Bapak itu punya wajah nggak? Saya tidak pernah lihat. Si anjing ditanya apa, jawabnya apa? Manusia itu memang tidak bisa melihat Tuhan, tetapi bukan berarti Tuhan itu nggak ada wajahnya, kolor. Ya tunjukkanlah juga biawak. Kan sudah dibilang, maka mereka akan melihat wajahnya. Barang siapa yang suci hatinya, itu baru mata Allah.
yang sudah pernah Oke melihat lah, siapa? oke lah teman-teman, saya rasa cukup ya, istirahat dulu, udah capek banget.